Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fiorina Jeretno dalam program kita sore hari ini, program Ngobrol Politik, edisi Jumat 18 Oktober 2024. Dan tentunya Tribuners, sesaat lagi kita akan menyaksikan tentunya pelantikan dari Presiden terpilih dan juga bersama Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029 Tribuners. Dan kali ini kita akan bahas lebih mendalam dan juga mungkin membagikan informasi dari sudut pandang pengamat politik yang hadir bersama Vio di studio Tribun Timur hari ini. Dan tentunya menyoal kabinet pemerintahan baru yang kali ini akan dikukuhkan, di mana dikabarkan ada 49 menteri dan juga 59 wakil menteri yang akan digandeng oleh pemerintahan baru. Dan kita spesifik bahas tema kita hari ini menyoal plus minus kabinet gemoy Prabowo Gibran. Bersama narasumber kita ada Bapak Profesor Dr. Firdaus Muhammad selaku pengamat politik UIN Alauddin. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik. Bagaimana kabar, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kali kesekian berjumpa dengan Prof. Tentu senang sekali, Prof, kita bisa berdiskusi lagi. Dan kali ini lebih spesifik ke bidang politik. Ya. Seperti dengan jabatannya selaku pengamat politik, tentunya menyoal pemerintahan atau kabinet pemerintahan baru dari presiden terpilih nantinya. Dan juga Tribuners, seperti yang kami tayangkan juga di halaman pertama kita, ini sedikit intermezzo dan juga penyampaian awal, bahwa di halaman pertama kita sudah kami tampilkan calon menteri Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, juga ada beberapa tokoh yang berasal dari Sulawesi Selatan, dan kita akan membahas dengan Pak Profesor hari ini menyoal hal ini. Dan tentunya yang pertama adalah mungkin dari sudut pandang atau kacamata pengamat politik seperti apa, Pak, dengan tema kita hari ini, plus minus kabinet gemoy dari Prabowo Gibran. Silakan, Pak. Terima kasih Mbak Pia. Jadi istilah kabinet gemoy ini menarik karena sebuah istilah yang tidak dikenal dalam pemerintahan. Tetapi ini adalah istilah anak milenial sesungguhnya. Mungkin lebih tepat ke Gibran ya dibanding ke Prabowo. Jadi gemoy itu artinya gemes ya, menggemaskan. Menggemaskan atau lucu-lucu gitu ya. Lucu. Itu adalah pengertian positif. Jadi seperti kita melihat ada bayi menggemaskan sekali, kayak pengen cubit gitu. Nah, itu gemoy yang saya pahami. Baik. Nah, sekarang kabinet gemoy, kira-kira apa penafsirannya? Ya, ini kabinet menggemaskan gitu. Asal tidak mencemaskan. Menggemaskan, menyenangkan orang, surprise ya, orang melihat bagaimana ada artis, ada tokoh, formasinya ada gitu ya, Pak. Serba batik berjalan yang tidak berkata apa-apa tapi wajahnya sumringah gitu, yang dipanggil sudah beberapa hari ini ke Kertanegara, ke kediaman Prabowo. Dan setelah itu ada lagi pembekalan. Pembekalan menteri. Benar. Nah, ini saya kira bagian dari gemoy itu. Orang menjadi harap-harap cemas, gemes melihat, bertanya-tanya siapa-siapa yang akan menjadi menteri. Dan kalau jumlahnya seperti ini, gemoy tapi juga gemuk gitu. Nah, jadi jangan sampai karena gemuknya ini, mungkin ini kabinet yang tergemuk dalam pemerintahan yang berturut-turut berganti ini. Mungkin baru kali ini orang mendengar. Ya, beda kalau pada pemerintahan awal Soekarno itu berganti-ganti. Ya, tetap itu kan mencari formulasi. Tapi kalau Orde Baru, pasca Orde Baru, kita itu baru kali ini kelihatannya yang agak gemuk. Nah, gitu. Mungkin karena gemuknya itu bikin gemoy gitu. Jadi dari segi kuantitas gitu ya, Pak, istilah gemoy ini akhirnya mungkin orang-orang juga sedikit banyak yang kayak bagaimana ya, maksudnya tanggapannya ada yang konotasi positif atau juga negatif. Nah, kalau dari Pak Profesor sendiri, kira-kira sudut pandang gemoy ini apakah dari segi keterlibatan para figur-figur, public figure, atau dari segi kuantitas yang semakin bertambah nih? Banyak hal. Nah, sekarang kita kalau melihat dari positifnya, dari segi positif kabinetnya atau pemerintahannya Prabowo Gibran adalah dari segi pergantian kepemimpinan. Saya kira dari Indonesia berdiri, pergantian kepemimpinan dari Orde Lama Soekarno ke Orde Baru Soeharto itu berbeda pergantiannya.
ada super semar apa segala Oke, macam. iya. Lalu kemudian dari Soeharto ke Habibie, yaitu pergantiannya tidak pemilihan karena dari presiden gantikan oleh wakil, wakil menjadi presiden. Nah, begitu juga dari Habibie ke Gus Dur. Gus Dur belum selesai diganti oleh wakilnya, Megawati, akhirnya menjadi presiden. Kemudian dari Megawati ke SBY. Nah, SBY ke Jokowi. Nah, kalau dilihat dari proses pergantian kepemimpinan ini secara psikologi ya dan politik, itu kelihatan ada gap dari dari Soekarno ke Soeharto itu tidak begitu harmonis kalau kita lihat dari sejarah. Begitu juga dari Soeharto ke Habibie sebenarnya di masa pergantian itu ya, ketika Soeharto mundur. Lalu kemudian Habibie ke Gus Dur. Itu meskipun Habibie tidak ada semacam dendam politik atau apa, tetapi kan masyarakat melihat Habibie baru 1 tahun gitu. Lalu Gus Dur apalagi? Gus Dur dilengsarkan di tengah jalan. Iya, benar. Nah, pada masa itu lebih terasa lagi dan diganti oleh Megawati. Nah, Megawati itu diganti oleh SBY. Megawati itu baru 3 tahun. Baru 3 tahun jadi presiden, lalu kemudian pemilu karena hanya melanjutkan dari Gus Dur. Lalu dari situ berganti ke SBY. SBY yang sebenarnya adalah menteri dari menterinya Megawati yang dulu didepak oleh Gus Dur bersama Pak JK gitu. Akhirnya malah SBY-JK ini yang dulu tuh tidak terpakai di akhir pemerintahan Gus Dur, lalu kemudian justru diambil oleh Megawati yang kemudian hari justru menjadi lawan politiknya. Nah, begitulah cerita pergantian kepemimpinan ya dari Megawati, SBY kemudian ke Jokowi. Antara SBY Jokowi sesungguhnya tidak ada terlalu problematik. Tetapi sangat berbeda. Kalau dulu kan dari Demokrat ke PDIP. Nah, sekarang dari Jokowi itu yang dulu rival dengan Prabowo, justru Prabowo diakomodir menjadi menteri pertahanan. Dan ternyata Prabowo bisa kerjasama baik dengan Jokowi sampai injury time, sampai hari ini. Nah, makanya saya mengatakan hal yang positif dari pemerintahan baru nanti dari Prabowo Gibran adalah estafet atau pergantian kepemimpinan yang sangat damai, sangat kondusif, sangat konstitusional gitu. Jadi karena dari hubungan antara Jokowi dengan Prabowo sampai hari ini itu baik-baik saja. Sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Dibanding misalnya dengan Jokowi ke Megawati. Nah, jadi itu poin pertama dari Prabowo adalah estafet kepemimpinan tidak ada beban politik dari hubungan Jokowi dengan Prabowo. Nah, itu satu. Yang kedua adalah dari segi dukungan. Benar. Partai? Nah, dukungan partai. Jadi ini Kim. Koalisi Indonesia Maju. Tambah lagi plus. Plus. Jadi plusnya itu masuk lagi PKB yang dulu lawan politik waktu Pilpres. Benar. Nasdem lawan politik waktu Pilpres. PKS lawan politik waktu Pilpres. Semua gabung. Nah, itu menjadi modal sosial politik yang kuat bagi Prabowo. Jadi dukungan dari pemerintah sebelumnya Jokowi, lalu kemudian estafet pergantian kepemimpinan yang sangat cair gitu, konstitusional, cair secara politik. Lalu dukungan partai tadi. Nah, di situ plusnya. Lalu kemudian pengalaman Prabowo juga sesungguhnya Prabowo adalah sebagai menantu dari Soeharto yang berkuasa di era Orde Baru. Itu sedikit banyaknya kan memahami juga konstelasi pemerintahan, kepemimpinan, dinamika politik dan sebagainya dan seterusnya. Nah, artinya Prabowo adalah sosok yang sudah matang, baik segi pengalaman, apalagi kembali ke militer dari SBY, dari Megawati sipil ke SBY militer 10 tahun, lalu kemudian Jokowi sipil 10 tahun, sekarang kembali lagi ke militer. Nah, tentu militer itu ada gaya kepemimpinan yang sudah tertanam dari pengalaman sebagai anggota militer, bahkan militer. Juga punya jabatan strategis gitu ya? Pernah menjabat yang strategis. Artinya memahami
dinamika problematika Indonesia, bukan pendatang baru. Baik. Gitu. Nah, Oke. jadi saya kira ini menjadi nilai plus. Nah, yang kemudian bisa menjadi nilai minusnya, Ya. justru bisa dari nilai plus tadi itu. Oke. Seperti misalnya? Nah, misalnya partai. Nah, kita lihat jumlah menteri yang Anda sebutkan tadi sudah 49 orang 49. yang dipanggil dan 59 sebagian yang wakil dipanggil juga adalah dijanjikan posisi. Jadi ada yang menteri, ada yang wakil menteri, mungkin ada posisi lain. Iya. Jadi jumlah yang datang itu udah sampai 100 mungkin ya. Iya. Gitu. 100 lebih, Pak. Udah 100 lebih kan. Nah, jadi separuh dari itu yang dipanggil menteri, separuhnya wakil menteri dan jabatan strategis lainnya. Nah, ini jangan sampai menjadi gemoynya ini, kelucuannya ini, karena kabinet ini gemuk dalam pengertian lebih akomodatif terhadap kepentingan politik. Nah, itu hal yang bisa menjadi celah negatif kalau tidak cepat diantisipasi. Jadi jangan sampai Prabowo menyusun kabinetnya berdasarkan keinginan mengakomodir partai-partai yang mendukungnya pada pilpres, termasuk partai yang bergabung plusnya tadi. Nah, makanya itu banyak statement juga di luar sana, Prof, bahwa kabinet yang menggemuk ini atau yang gemuk ini karena dalam situasi atau suasana balas budi Prabowo nih kepada pendukungnya. Nah, justru itu dikhawatirkan jangan sampai tidak menjadi karakternya Prabowo, karakter militer yang harus melihat apa tujuan kita, goalnya kemana, Indonesia seperti apa posisinya sekarang. Nah, lalu kemudian di mapping, ini persoalan, mengambil tindakan-tindakan strategis misalnya. Nah, siapa orang yang cocok diterima? Iya. Ini kecenderungannya adalah orang-orang yang punya keterlibatan di dalam pilpres yang lalu. Jadi makanya kita membaca ekonegatifnya ya, ada indikasi-indikasi mengakomodir. Baik. Nah, makanya inilah yang menjadi PR dari pemerintahan baru untuk menepis anggapan bahwa ini adalah mengakomodir kepentingan-kepentingan politik jangka pendek dari partai yang mengusungnya, gitu. Dari jangka panjangnya sendiri, Pak? Ya, tentu jangka panjangnya adalah bagaimana ini kan Prabowo itu kemungkinan besarnya hanya satu periode. Baik. Karena mengingat usianya 17 Oktober 2024 kemarin, beliau ulang tahun ke-73 kalau tidak salah. Baik. Nah, kalau 73, lalu kemudian nanti 5 tahun ke depan berarti 78. 78. Nah, saya kira kalau bercermin kayak di Amerika, 78 misalnya masih mencoba maju, tetapi saya kira berhitung juga kalau dalam usia seperti itu masih berpikir untuk maju, maka satu periode ini seharusnya beliau secara total punya masih beliau punya kekuatan politik, kekuatan fisik, dan saya kira tidak ada hal yang menjadi celah dari beliau kalau dari awal ini dirapikan. Berarti Prof sendiri mengatakan dengan kabinet jumlah 40 hingga 46 nantinya, itu kan isu-isu yang beredar, berarti tidak tepat dari sudut kacamata pengamat politik? Sepertinya. Karena begini, baik. Ini kan mengelola pemerintahan, mengadakan suatu kementerian saja. Sebutlah seperti Mas Gus Dur, ketika meniadakan, menghapus Kementerian Sosial dan Kementerian Menteri Penerangan dan Menteri Sosial. Itu akibatnya sampai sekarang ada pengaruhnya. Ketika orang-orang dari Kementerian Penerangan dimerger ke kementerian yang tertentu, dipindahkan gitu. Ketika kementerian dimerger, dikurangi, Kementerian Penerangan nggak pernah kembali lagi. Dulu ada Kementerian Penerangan, Harmoko misalnya, itu setelah itu kementerian ditiadakan dan tidak pernah kembali lagi. Nah, jadi justru pada Gus Dur dikurangi dan itu berdampak. Nah, sekarang kalau ditambah berdampak lagi. Iya. Misalnya kalau ada kementerian, pasti nanti disiapkan Pak Menteri ini nanti berkantornya di sini. Lalu kemudian ini uraian kerjanya seperti ini. Tambah lagi nanti wamennya seperti apa. Belum lagi kalau staf sus, staf khusus menteri. Nah, tentu ini harus sudah siap perangkatnya karena mau langsung kerja. Orang kan nunggu nanti 100 hari pertama.
Iya, Prof, lanjutnya lagi, kita kan tentu bertanya juga nih, kalau dengan membengkaknya atau adanya kuantitas yang semakin bertambah dari kabinet itu sendiri, lantas juga banyak berseliweran juga, bagaimana dengan DPR? Apakah mungkin akan bertambah juga komisinya? Nah, ini kan juga kalau menterinya bertambah biasanya tugas-tugasnya dari komisi-komisi DPR itu akan bertambah juga. Apakah benar demikian? Kemungkinan itu ada, tetapi saya kira mungkin tidak ya. Baik. Sementara ya. Untuk sementara. Artinya kalau tiba-tiba di legislatif juga berubah, ini ketatanegaraan kita itu kita harus mereview sejumlah kurikulum untuk mengubah itu. Ya, artinya begini, ini kan belum pelantikan. Baik. Ya, tetapi kan sudah kita lihat tanda-tandanya. Tapi 2 hari lagi nih pelantikan. Nah, sepertinya kan berat kalau tiba-tiba ada menteri yang sudah ikut pembekalan, ya. lalu kemudian tidak dilantik. Lalu kemudian ada menteri yang tidak ikut pembekalan dilantik. Tiba-tiba dilantik. Nah, itu kan. Iya. Itu jadi cerita juga berarti. Jadi mengurangi risiko-risiko politik. Nah, yang tadi kita perjelas bahwa ketika kabinet ini gemuk, lalu kemudian kira-kira pertimbangannya apa? Iya. Pak Prabowo sudah memberi sinyal bahwa negara Indonesia ini adalah negara besar, maka kita harus mengelola seperti ini. Nah, saya kira kalau reasoningnya itu bisa diterima, tetapi harus cepat diadaptasi, membangun infrastruktur di struktural pemerintahan, bahwa kementerian ini tugasnya ini, Menko ini menangani kementerian ini. Nah, jadi harus di mapping seperti apa kita mau membangun Indonesia setidaknya 5 tahun ke depan, dan tentu Prabowo tidak boleh berpikir hanya untuk 5 tahun ke depan, tetapi bagaimana Indonesia ke selanjutnya. Keberlanjutannya gitu ya. Jadi tentu kalau gaya Orde Baru itu ada repelita 5 tahun, setelah itu baru ada keberlanjutannya. Nah, ini Indonesia harus dibangun secara visioner, tidak dengan hitung-hitungan kalkulasi politik jangka pendek mengakomodir kelompok tertentu. Nah, kita percaya bahwa seorang Prabowo itu sudah punya grand design tentang Indonesia. Nah, ini harus juga ditafsirkan, dipahami oleh menteri-menterinya. Seperti apa gaya Prabowo? Jadi kalau gemuk itu koordinasinya bagaimana? Iya, ya. Harus semakin luas gitu. Karena mengontrol, nanti di bawah justru tabrakan. Kementerian ini beririsan dengan kementerian ini. Iya. Nah, itu. Nah, belum lagi kementerian yang tidak terlalu memahami posisinya. Maksudnya ada figur yang kemudian dipasang di situ, ternyata dia tidak punya skill di situ. Benar. Karena tidak semua orang cocok ditempatkan di posisi-posisi tertentu. Ya, meskipun ini lebih koordinasi karena menteri. Tetapi bagaimanapun menteri adalah simbol yang memiliki cara berpikir, ide, bagaimana menerjemahkan keinginan presiden, lalu kemudian bagaimana melihat realitas, bagaimana sumber SDM, sumber daya alam yang mau dikelola itu. Nah, jadi ini menjadi PR pertama, konsolidasi dari bagaimana kabinet ini bekerja dan berkinerja. Gitu. Artinya bekerjanya itu memang ada kinerja, ada goal yang akan dicapai gitu ya. Nah, jadi dengan pembekalan ini harapannya, karena itu kan media tidak mengakses ya, seperti apa pembekalan itu, apa yang dibicarakan, apa yang menjadi visi dari Prabowo, Prabowo Gibran. Nah, saya kira ini menjadi bagian dari plus minus pemerintahan Prabowo yang kemudian kita tetap menaruh harapan besar terhadap Prabowo. Ya, minusnya juga ini banyak yang berkomentar juga, Prof, soal katanya perwakilan atau calon menteri dan wakil menteri ini kebanyakan tidak meyakinkan. Misalnya tidak meyakinkan ini mungkin ada yang melihat dari segi public figure, kemudian ada juga atlet. Nah, itu kan masih menjadi pertanyaan, apakah benar-benar mereka akan dilantik atau hanya sekedar datang saja nih? Tapi kan diisu-isukannya akan dilantik nih. Apakah memang akan dilantik atau seperti apa? Kalau menurut dari Pak Prof? Ya, kalau kita lihat, kalau dipanggil baru kemudian nggak dilantik misalnya, terus untuk apa dipanggil? Kan lebih spekulatif. Kalau hanya ditanya, Anda bersedia atau tidak? Rasanya nggak ada yang mengatakan tidak bersedia. Tidak benar. Gitu. Jadi pasti orang datang itu sudah ekspektasinya, saya menteri, saya wakil menteri, atau saya dapat posisi strategis. Tidak mungkin hanya datang silaturahim, setelah itu kembali gitu. Nah,
justru orang-orang yang ada, orang sudah punya semacam bayangan kabinet, bukan kabinet bayangan, tapi bayangan orang tentang kabinet seperti apa itu sudah kelihatan. Baik. Oh ini kira-kira jejak digitalnya gitu, rekam jejaknya seperti apa dalam kaitan dengan pemerintahan gitu. Ya sesungguhnya juga di DPR kurang lebih sama kan, banyak sekali artis, orang-orang yang kemudian tidak punya pengalaman mengurus negara, tiba-tiba karena popularitasnya dapat suara banyak, dukungan dari masyarakat, lalu kemudian jadi anggota, bingung gitu. Kayak Komeng mau ditempatkan di dinas pertanian, apa di komisi terkait pertanian, saya harus seni. Nah, sementara kan kalau semua artis dibawa ke seni, terus bidang lainnya gimana? Bidang lainnya bagaimana? Sementara ini kan representasi ini komisi-komisi ini harus terisi misalnya. Jadi itu yang menjadi bagian plus minus yang mungkin lebih condong pada minus. Tetapi kita tidak lebih dahulu seakan-akan mencemaskan. Baik. Ini. Kita tidak pesimis, tetapi kita berusaha untuk optimis. Nah, sekarang bagaimana pemerintahan baru ini nanti membangun optimisme masyarakat. Nah, biasanya kan untuk membangun ini pastinya jika misalnya pada tanggal 20 Oktober nanti hari besok lusa itu ada beberapa nama yang sudah digadang-gadang dan sudah ditayangkan bahwa ini udah hadir nih di Kartanegara, sudah melakukan pembekalan, sudah mengikuti pembekalan tapi tidak dilantik. Lantas mungkin berarti itu akan mempengaruhi kepercayaan publik dong? Ya tergantung siapa yang kira-kira karena tidak semua kan juga menjadi pilihan Prabowo, tidak semua sesuai dengan keinginan masyarakat. Apalagi masyarakat Indonesia yang ratusan juta tentu ada yang melihat oh artis ini dia senang kalau artis ini posisi ini, ada juga mungkin sanksi bahwa apa skillnya gitu. Nah, tapi hampir diyakini bahwa semua yang hadir itu bakal akan dilantik. Artinya kalaupun ada yang tidak dilantik, hitung jari 1-2 mungkin, itu pun pasti ada resolusi. Berarti ada peluang. Ya, sekarang yang kita cermati sebenarnya ada partai yang tergolong kecil, tetapi akhirnya sepertinya banyak yang diakomodir. Baik. Nah, dapat peluang misalkan. Misalnya Partai Gelora. Ya, Gelora itu banyak. Lalu kemudian PSI, dibanding misalnya PDIP, dibanding Nasdem, dibanding PKS. Sebenarnya PDIP kalau mau lebih safety Prabowo itu ambil PDIP. Kebanyakan dari PDIP. Ya, artinya orang sudah tidak bicara lagi Kim plus. Baik. Tetapi semua partai sudah dikuasai. Nah, sekarang PDIP ketua DPR RI kan dari PDIP. Nah, paluhnya itu masih berpengaruh gitu. Besar pengaruh palu yang dipegang oleh Puan Maharani. Sekalipun atas nama anggota DPR, tetapi tentu kalau partainya misalnya dari jumlah kursinya yang banyak, lalu kemudian ada kebijakan pemerintah tidak disetujui, pasti bisa mengganggu. Nah, seharusnya ini kan diakomodir PDIP, akomodir Nasdem, akomodir PKS. Ini Nasdem PKS gabung, tetapi pertanyaannya dapat apa gitu? Ya, Nasdem ini ada nggak representasi dari Nasdem? Ada nggak yang atas nama kader PKS misalkan? Jadi ini jangan sampai menjadi kerikil-kerikil orang yang akhirnya mendukung di Pilgub DKI dan Pilgub tempat lain, pilkada tempat lain sebagai usaha ikhtiar politik agar dapat jatah kue menteri misalnya. Tapi nyatanya tidak. Itu nanti kalau ada PDIP, ada Nasdem, ada PKS, tambah yang lain, itu bisa saja menjadi semacam kekuatan oposisi di Senayan dan bisa menjadi dinamika yang mewarnai nanti pemerintahan. Iya, dinamikanya jadi semakin terlihat juga sekarang ini 2 hari belakangan ini atau sebelum pelantikan dinamika politik itu sangat susah ditebak ya. Ya maksudnya jangan sampai euforia lalu kemudian ada orang terabaikan. Ya, kata misalnya ketika terabaikan PDIP benar-benar terabaikan. Kan sebenarnya enggak ada persoalan antara Prabowo dengan Megawati. Makanya kan Pramono Anung masih berusaha menjembatani agar PDIP tidak ditinggalkan. Sebab kalau ditinggalkan suara terbanyak, lalu kemudian
palu DPR legislatif ada di tangan kader PDIP. Iya. Nah, artinya kita mengharapkan ke depan jangan sampai energi pemerintahan ini lebih berpalas pantun lagi antara legislatif eksekutif. Jangan lagi ada pemandangan ada fraksi yang kemudian walk out ketika pengambilan keputusan strategis. Benar. Nah, tapi kita juga tidak mengharapkan menjadi paduan suara. Apapun yang keinginan pemerintah, semua DPR setuju. Ketua KPK yang disetujui oleh Presiden, kemudian disetujui oleh jangan sampai juga menjadi paduan suara. Apa yang menjadi maunya Presiden. Dan memang harus ada check and balances, harus ada penyeimbang. Tetapi penyeimbang yang terukur. Misalnya? Bahwa kebijakan ini dipertimbangkan baik-baik. Kenapa kebijakan ini diambil dan ini resikonya. Nah, tentu kan sekarang persoalan paling serius dihadapi oleh Prabowo adalah diantaranya persoalan ekonomi. Masyarakat kita itu yang kita tahu kan dari Tribun misalnya, daya beli masyarakat rendah. Kalau daya beli masyarakat rendah, kurang perputaran keuangan. Itu berbahaya. Ya. Soeharto jatuh itu kan persoalan ekonomi, krisis moneter. Nah, kalau masyarakat tidak nyaman, masyarakat tidak nyaman, maka perputaran ekonomi tidak berjalan, lalu kemudian masyarakat tidak nyaman, itu pemerintah apapun yang dibikin masyarakat ketika lapar gitu, itu tidak nyaman. Nah, jadi bagaimana melihat kondisi yang paling krusial dihadapi masyarakat itu harus segera ditangani. Gitu. Misalkan seperti ini. Kan kadangkala masyarakat harus memahami tentang misalnya janji politik, menagih janji politik. Menarik misalnya makan siang gratis. Yang paling kentara gitu ya. Dan itu di kalangan mahasiswa aja, kadang mahasiswa menyorakan pilih ini, pilih itu. Nah, saya tanya, kenapa kemarin pilih itu? Karena katanya makan siang gratis. Jadi karena basicnya maaf ini anak kos, bayangannya makan siang gratis. Nah, lalu kemudian dirubah menjadi makan gratis, makan bergizi. Makan bergizi. Tetapi ternyata ketika mulai diwacanakan akan ada kegiatan seperti itu, mulai gelisah sekolah-sekolah. Yang kasih makan siapa? Sumber dananya dari mana? Yang masak siapa? Gitu. Jadi mulai ada yang berpikir, loh kalau kita yang guru yang harus mobilisasi lagi makan gitu. Apakah juga menyasar sekolah, semua sekolah? Ketika ada pihak ketiga lagi, pihak ketiga yang tangani misalnya, lalu kemudian sumber dananya dari mana? Bahkan saya mengikuti suatu rapat yang kemudian dibahasakan, jangan-jangan itu uang yang ada di kampus pun dari UKT mahasiswa, SPP lah dulu bahasanya, lalu kemudian nanti anggarannya dikurangi waktu kayak krisis COVID gitu. Itu dana dari BOPTN misalnya diambil. Nah, khawatirnya nanti dana-dana BOPTN dari prodi-prodi itu diambil negara untuk memenuhi program makan bergizi yang diperuntukkan untuk anak-anak. Nah, artinya jangan sampai nanti ekspektasi orang makan siang gratis, tiba-tiba nanti implementasinya ternyata ada syaratnya. Dan yang berbahaya sekarang kan netizen. Kalau netizen itu langsung video, sudah share di media sosial, menunya, makannya, itu kan bisa jadi viral dan itu berdampak terhadap trust ke pemerintah. Ini menyoal kepercayaan publik tadi, gitu kita arahnya ke sana gitu ya. Bagaimana mungkin kalau menyoal dengan program makan siang gratis, itu kan akhirnya berubah jadi makan bergizi. Dan pasti pertanyaan dari semua pihak adalah apakah benar-benar semua sekolah akan dilibatkan? Itu kan pertanyaan besar juga. Bagaimana menyasar semua sekolah nih ya? Kalau program seperti ini dengan skala besar, skala nasional dari timur ke barat itu harus semua terpenuhi gitu. Kita harus membedahnya nanti, melihat bagaimana pemerintah menyiapkan itu. Yang kita dengar adalah menyiapkan anggaran 1,2 triliun per hari untuk makan siang, untuk makan gratis itu. Nah, kita bisa bayangkan dalam 1 tahun 360 hari, tentu tidak setiap hari ya, karena ada hari libur. Tetapi kalau setiap harinya triliunan uang, kalau memang peruntukannya sesuai, saya kira harapannya lahir generasi yang bergizi gitu, terutama di pelosok-pelosok yang sulit selama ini memenuhi kebutuhan. Kalau sesuai dengan peruntukannya.
Tetapi kalau dana triliunan yang per hari dikelola itu salah jalan, nah itu, itu kan bahaya sekali. Dan kembali lagi tadi yang problem di Prabowo Gibran adalah tentang utang negara. Besar sekali utang negara yang ditinggalkan atau diwariskan oleh Jokowi. Baik. Nah ini konon ya, kita lihat di media bahwa Prabowo memulai dengan meminjam ratusan triliun yang kemudian didistribusikan untuk kegiatan ini sekian triliun, kegiatan ini sekian triliun, kegiatan ini sekian triliun. Tetapi semua itu disiapkan tapi dari hasil ngutang. Jadi memulai pemerintahan dengan utang baru. Oke, baik. Nah itu misalnya. Nah kalau ini terus menerus ketika sudah habis, nah sekarang apa mau ngutang lagi misalnya. Nah sementara perekonomian kita tidak berjalan dengan baik. Ya syukur-syukur kalau misalnya kan sekarang perusahaan-perusahaan besar di mal-mal, ada sebagian yang udah tutup gitu. Nah tentu banyak karyawan yang di PHK. PHK dan nanti terdampak gitu. Nah jadi saya kira justru yang kita bicarakan Mbak Vio, justru supaya masyarakat juga terbuka itu melihat persoalan dihadapi. Baik. Jangan semua persoalan ini diserahkan ke Prabowo, ke Gibran, ke Menteri. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata dari kebijakan-kebijakan itu. Bilang ya udah terserah pemerintah mau bikin apa, siapa berapa menterinya, siapa menterinya. Karena nanti seluruh aktivitas dari presiden itu untuk turunannya ya. ke menteri, kebijakan-kebijakannya itu ada berdampak ke keseluruhan masyarakat Indonesia. Benar-benar. Tidak ada pun yang terlepas. Jadi artinya ketika salah di awal itu rentetannya nanti besar. Nah termasuk dalam menentukan orang. Baik, paham. Karena cukup banyak orang-orang hebat di Indonesia, tetapi karena tidak ada irisannya. Misalnya saja, kalau pemerintahan Orde Baru itu banyak melibatkan orang kampus. Ada profesor, ada ini, ada itu semua. Ketika menteri dulu itu kelihatan wibawahnya menteri, kecerdasannya menteri itu kelihatan, kebijakan-kebijakannya dan selaras dengan pemerintah. Bukan berarti kita mengajak kembali ke Orde Baru, tetapi ada hal-hal yang baik di pemerintahan Orde Baru itu, misalnya kewibawaan menteri, gitu kan, koordinasinya. Yang bisa jadi cerminan gitu ya. Nah, sehingga orang melihat menteri itu sangat berwibawa. Baik. Nah, dan apa yang menjadi kebijakan menteri dipatuhi oleh masyarakat dan dinikmati oleh masyarakat. Jadi maksudnya kalau untuk masyarakat sendiri ini kan tadi Prof bilangnya tidak boleh tinggal diam, tidak boleh menyerahkan semua ke pemerintah atau juga ke kabinet gitu ya, menteri-menteri. Lantas mungkin yang bisa dilakukan oleh masyarakat seperti apa? Kalau berkuar di sosial media saja biasanya tidak digubris, melakukan demo saja tidak tidak dijawab gitu, tidak ada realisasi yang cepat bahkan tepat. Iya, harapan kita masyarakat jangan bermasa bodoh, gitu ya. Jangan bermasa bodoh dengan tidak mau tahu proses pelantikan, kemudian siapa menterinya, gitu. Atau sebaliknya, jangan terlalu euforia, gitu. Melihat, oh ini menteri, ini menteri, itu menteri. Apalagi dari Sulsel ada 5 menteri, gitu, misalnya calon menteri. Nah, masyarakat harus terbuka bahwa Prabowo apapun kebijakannya, menterinya, apapun kebijakan dengan kewenangan yang dimilikinya, itu semua dampaknya ke masyarakat. Baik. Nah, jangan kemudian nanti masyarakat tiba-tiba langsung saja, misalnya turunkan gitu. Ya, karena itu nggak akan didengar. Baik. Tentu tidak bisa semudah itu. Nah, jadi sekarang ini masyarakat harus memahami. Dan kalau misalnya dari awal kita ingatkan masyarakat bahwa Anda harus mengambil bagian untuk mengingatkan pemerintah. Jangan menjadi anggota masyarakat, bagian masyarakat yang selalu ngebully pemerintah. Banyak sekali orang yang segampang itu mengedit foto, memberi suara, ya kan, visualisasi, yang kemudian mengolok-olok simbol negara, mengolok-olok kepala pemerintahan, mengolok-olok menteri, mengolok-olok figur-figur yang selama ini dihormati misalnya. Jadi ini jangan sampai masyarakat melakukan hal yang bodoh seperti itu, dengan hanya melampeskan kekecewaannya dengan memposting makanan yang tidak bergizi, katanya tidak bergizi. Atau penyebaran hoax gitu ya? Ya, atau mungkin iseng saja, ini makanan bergizi, nasi doang sama tempe satu gitu. Nasi sama ikan kering, inilah makanan bergizi. Nah itu kan kita
tidak ingin masyarakat melakukan perlawanan yang seperti itu atau mengkritisi pemerintah dengan seperti itu. Tetapi dari awal kita ingin mengingatkan masyarakat bahwa Anda harus melihat baik-baik bagaimana proses peralihan pemerintahan ini. Nah, kalau kita sudah mencermati proses peralihan pemerintahan, alhamdulillah baik, damai, itu tidak ada kekerasan politik. Tapi jangan juga terbuai melihat, ini jadi menteri, itu jadi menteri. Nah, layak tidak, pantas tidak dia jadi menteri. Gitu. Karena kalau misalnya tidak pantas, mestinya bersuara. Jangan itu, ada yang lain. Masih banyak anak-anak bangsa yang memiliki kompeten. Jadi jangan semua ketika misalnya dihitung, si ini apa kontribusinya kemarin di Pilpres, si B apa kontribusinya di Pilpres. Rasanya dari 50 mungkin lebih dari separuhnya yang berkontribusi. Jangan-jangan semuanya, meskipun ada yang silent. Nah, jadi kalau masyarakat dari awal memiliki kita bangun harapan-harapan dan pemerintah juga merespon harapan-harapan masyarakat itu dengan sesuatu yang memang logis, rasional, yang kebijakannya lebih kepada masyarakat, dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena yang diharapkan masyarakat itu bukan semata-mata bantuan tunai, kasih uang, tapi fasilitas dan pemerataan pembangunan. Di Jawa kita menikmati jalan tol, tetapi di Sulsel ada nggak jalan tol yang mengakses ke daerah-daerah? Yang ada hanya ada jalan tol dalam kota. Kereta api, apakah masyarakat sudah dinikmati? Belum. Tidak sebagai alat transportasi, lebih banyak jadikan misalnya hiburan. Nah, sementara Sulsel ada potensi sumber daya alam, ada tambangnya, pertaniannya, tetapi masyarakat tidak menikmati hasil pembangunan, menikmati hasil buminya karena pembangunan tidak berjalan optimal. Padahal itu bisa pemerintah fokus untuk bagaimana infrastruktur disiapkan. Gitu. Jadi mungkin yang bisa disimpulkan secara singkat dari penjelasan Prof. Firdaus adalah bagaimana masyarakat itu tidak tinggal diam saja dengan adanya topik kita hari ini. Dan semoga topik kita yang kita bagikan ini bisa menjadi pemantik untuk teman-teman melakukan diskusi lebih lanjut atau bahkan menyuarakan suara-suaranya yang sumbang untuk bisa disampaikan agar kabinet Gemo ini tidak menjadi minus gitu ya di mata masyarakat gitu. Lantas mungkin tadi yang sudah disebutkan Prof adalah nama-nama tokoh dari Sulawesi Selatan yang juga digadang-gadang akan masuk di kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran. Kira-kira bagaimana Anda menilai sosok-sosok ini? Ada 5 nama yang kami tayangkan di halaman pertama kita di Tribun Timur. Di Tribun Timur edisi 18 Oktober ini yang menarik adalah ketika ditampilkan logo kampus. Itu yang menarik ya? Iya, menarik. Ya, mungkin karena saya akademisi ya. Menariknya adalah basicnya yang dibangun kepercayaan publik bahwa ini orang kampus loh, sarjana, orang cerdas, artinya punya dasar keilmuan. Jadi saya kira hal yang menjadi harapan masyarakat adalah melihat basicnya dari kampus dan kampusnya terdistribusi. Latar belakang gitu ya dari nama-nama ini. Cuma kalau dilihat ini dari kampus, sepertinya ada 2 dari UMI, minus UNM. Nah itu misalnya. Jadi tetapi tentu pertimbangannya tidak semata itu. Ini hanya karena bagaimana kejelian teman-teman redaktur di Tribun melihat dari basic kampusnya. Tentu ada alasan-alasan lain. Tetapi yang dari Sulsel saya kira justru kita mengharapkan putra daerah ini diakomodir, apalagi dari basic kampus, ya ditonjolkan kampus artinya orang-orang terpelajar, satu diantaranya profesor, gitu. Ahli tafsir. Beliau adalah dosen saya. Berarti yang itu kalau dari Sulsel. Nah, tetapi kalau secara keseluruhan yang kita bicarakan ini plus minus, artinya kita melihat ada nilai plusnya sangat banyak. Itu starting pointnya, startnya bagus, mulai dari peralihan pemerintahan, dukungan di parlemen, lalu kemudian pembekalan menteri segala macam. Tetapi tadi minusnya adalah jangan sampai ini lepas kontrol atau euforia memasang orang-orang sebagai balas budi dari politik yang sesungguhnya bukan karakter dari Prabowo gitu. Dan ini sedikit catatan, bukan kritik tapi catatan. Dalam sejarah pemerintahan Islam itu Khalifah Utsman bin Affan itu memerintah di usia 70 tahun dan wafat di usia 82 tahun. Mengakhiri pemerintahnya 82 tahun dan itu terbunuh ya.
Nah, artinya apa yang menjadi persoalan pada kehalifaan Utsman bin Affan dalam usia 70 tahun itu adalah pada kontrolnya. Tentu usia punya pengaruh, ya. Jadi jangan sampai Utsman bin Affan itu salah satu problem yang muncul adalah ada pembisik-pembisik. Karena tidak semua diakomodir oleh beliau. Sangat berbeda dengan kehalifaan Umar bin Khattab yang masih sangat energik pada saat memegang pemerintahan. Artinya sebagai warning kita mengharapkan bahwa kondisi fisik seorang Prabowo sebagai orang militer, kita lihat sekarang sehat walafiat. Harapannya tentu kita mengharapkan beliau sehat walafiat dalam menjalankan pemerintahan agar tidak masuk tadi pembisik-pembisik yang kemudian bisa mempengaruhi beliau di dalam pengambilan keputusan gitu ya. Yang kita juga harapkan jangan sampai nanti ini menteri yang banyak, lalu kemudian ada lagi minta kue, lalu kemudian kamu sudah nanti ganti lagi yang lain. Kita mengharapkan pemerintahan jangan banyak melakukan reshuffle. Dan saya kira yang paling diperkuat salah satu bocoran dari pembekalan menteri itu adalah komitmen beliau untuk mengharapkan menterinya tidak korupsi. Baik. Nah, kalau di era Prabowo tidak ada satu menteri yang tersandung kasus korupsi, saya kira itu luar biasa. Itu. Dan kalau bisa jangan terjadi reshuffle, kecuali hal-hal yang, makanya kan reshuffle kalau korupsi otomatis reshuffle. Baik. Jadi artinya jangan membuat kabinet yang lalu kemudian trial and error. Gitu. Hanya coba-coba saja, setelah itu ini like, ini dislike, ganti gitu. Kita mau ini kabinet bekerja. Kita ingin sebenarnya apa yang dicita-citakan Jokowi sepertinya tidak berhasil dengan baik tentang revolusi mental. Bagi saya itu sesuatu yang punya ruh gitu, tetapi memang belum tidak dihidupkan sampai akhir pemerintahan Jokowi. Nah, tetapi Prabowo sebagai bagian dari Jokowi selama 5 tahun terakhir itu bisa melihat apa sesungguhnya problem bangsa. Dan sebagian dari menteri Jokowi sepertinya dipakai lagi oleh Prabowo. Kalau saya berpikir positifnya, karena Prabowo sudah mengetahui kerja ini. Kinerja seperti apa? Sri Mulyani nggak bisa begitu saja ditinggalkan. Benar. Ya, misalnya. Jadi saya kira Sri Mulyani dilihat bukan karena bergening politik, tetapi mungkin saja ada yang menguatkan. Tetapi tentu Prabowo sudah melihat Sri Mulyani kompetensinya, Airlangga kompetensinya seperti apa, dan menteri-menteri lain yang jumlahnya masih puluhan kayaknya menteri-menteri Jokowi dipertahankan karena mungkin ada chemistry bagi Prabowo bisa kerjasama dengan pada saat menjabat sebagai menteri juga di pertahanan. Dan saya kira lagi-lagi nih positifnya karena kalau kebijakan-kebijakan menteri lama anggaplah begitu itu bisa dilanjutkan memahami persoalan bangsa. Benar. Sehingga tidak semua baru karena kalau semua baru itu mesti butuh waktu 1-2 tahun dan untuk bisa-bisa nanti karena tidak memahami persoalan real itu akan membuat program-program baru yang tidak sejalan dengan pemerintahan sebelumnya. Sementara pemimpin boleh berganti, presiden boleh berganti, tapi pembangunan harus berkelanjutan. Jangan pemimpin hanya pada periodenya. Begitu juga misalnya gubernur, bupati, kadang-kadang bupati baru bikin kebijakan baru yang kemudian meninggalkan bengkalai, mangkrak bangunan-bangunan dari pemimpin sebelumnya. Saya kira dengan pelantikan presiden diikuti dengan pelantikan menteri ini membawa harapan besar kepada masyarakat yang menginginkan banyak perubahan di semua sektor, dan kita berharap pada pemerintahan yang terpilih Prabowo Gibran dan pemerintahannya itu bisa menjawab harapan-harapan masyarakat itu. Dan kita ingatkan legislatif di Senayan jangan menjadi paduan suara, tetapi sekalipun secara politik partai itu bermitra dengan pemerintah, ada ketua partainya di pemerintahan, tetapi justru harus menguatkan pemerintah dengan melakukan check and balances. Jangan hanya melakukan atau mengikuti perintah dari atasan saja gitu ya. Iya, jangan sampai karena ketua menterinya, ketua partainya ada di pemerintahan, lalu kemudian di Senayan ngikut. Tetapi tetap kembalikan marwah dari Senayan sebagai mitra pemerintah sekaligus kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang
bisa saja merugikan masyarakat, maka disitulah fungsinya legislatif untuk bermitra dengan pemerintah. Baik, Prof, mungkin dengan adanya beberapa nama tokoh dari Sulawesi Selatan ini, apakah ini kan juga sekaligus mungkin menjawab pertanyaan dari segelintir orang gitu ya, atau tribuners di Kota Makassar, atau juga provinsi, maksudnya kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kira-kira bagaimana keterkaitan antara kabinet baru dengan, khususnya dengan adanya orang-orang yang nanti mungkin mewakili Sulawesi Selatan ini, dengan stabilitas daerah? Ya, sebenarnya kalau secara politik, harapan besar itu dari pemerintahan Prabowo, itu juga bisa turun di pilkada. Oke. Nah, sisi positifnya adalah agar apa yang dibangun oleh pemerintah, itu satu komando nanti ke bawah. Karena jangan sampai ada kebijakan pusat, beda dipahami oleh gubernur, beda dipahami oleh bupati, wali kota. Karena mereka juga bikin program. Nah, apakah programnya itu sejalan dengan pemerintah atau tidak? Kan banyak sekali tuh yang bersoal. Iya. Nah, ini yang kita harapkan jangan sampai di daerah itu ada gejolak-gejolak dari kepala daerah yang tidak sinergis, simetris dengan kebijakan pusat. Karena janji politiknya Prabowo dengan janji politik wali kota gubernur beda. Pastinya beda, ya. Itu. Nah, dan sekalipun anggaplah secara politik berlawanan dengan Prabowo, secara politik ya kepartaian, tetapi jangan sampai nanti dalam hal membuat kebijakan bertentangan dengan pemerintah. Ya. Jadi saya kira partai itu hanya jembatan bagaimana nanti pemerintah yang terpilih itu tetap terkoordinasi. Nah, yang kedua adalah pemerintah baru, baik orang lama maupun orang baru di kabinet maupun nanti di daerah, itu harus adaptif, menyesuaikan diri. Jadi bukan berarti menteri yang lama, ya ada Erlangga misalnya, Bahlil misalnya, apalagi kalau posisinya bergeser ya, itu kemudian nanti mau menggunakan pola lama, dia tetap harus beradaptasi gitu di posisinya dan beradaptasi dengan orang-orang baru. Ya. Begitu juga sebaliknya orang-orang baru harus beradaptasi, menyesuaikan diri di pemerintahan, karena Prabowo anggaplah orang lama. Dan beberapa menteri orang lama. Nah, orang baru ini harus menyesuaikan. Melakukan adaptasi. Setidak-tidaknya selalu belajar. Jangan sampai di awal-awal bikin program yang populis saja, hanya untuk membangun citra saja. Apalagi kalau memang selama ini diakomodir karena berhasil membangun citra pemerintahan misalnya, lalu kemudian diakomodir untuk membangun pencitraan lagi. Sementara tidak sesuai dengan realitas. Oke. Gitu. Berarti sebagai closing statement kita, Prof, mungkin kira-kira bisakah Prof memberikan bayangan dalam hal ini kita perlu setuju atau tidak, dan kalau tidak bagaimana cara menyuarakannya? Mungkin ada media-media tertentu yang bisa Prof sampaikan ke kita dan memberi kita wawasan baru nih. Kira-kira bagaimana masyarakat ikut menyuarakan ketika melakukan pro atau kontra terhadap keputusan dari kabinet terbaru ini, dengan jumlah kurang lebih akan ada 40 hingga 46 menteri, kementerian? Ya, paling awal adalah karena ini plus minus, ya kabinet Gemo ini lebih awal kita menumbuhkan di masyarakat harapan-harapan, optimisme gitu. Baik. Jadi harapannya dari kabinet yang gemoy itu bisa diplesetkan gemuk dibanding dengan pemerintahan yang lalu, pemerintahan sebelumnya. Ya. Itu Gemo benar-benar menjadi Gemo dalam arti menggemaskan dalam hal positif. Baik. Gitu. Nah, jadi masyarakat memang menyambut baik kehadiran pemimpin baru dan kabinet-kabinet yang terakomodir. Harapannya justru semakin banyak menteri, semakin banyak yang terjangkau oleh di masyarakat. Jadi kita berpikir positifnya. Tapi bukan berarti tidak ada ruang negatifnya. Nah, jangan sampai ekspektasi masyarakat di tengah euforia ini, karena Prabowo adalah pemimpin yang dipilih mayoritas penduduk Indonesia. Jangan sampai masyarakat yang setidak-tidaknya sudah memberikan suara dukungan euforia kepada Prabowo, itu justru menjadi orang pertama nanti yang kecewa karena ekspektasinya beda. Benar. Nah, karenanya masyarakat harus realistis melihat dinamika politik, persoalan bangsa, jangan kemudian cepat kecewa. Apalagi melawan pemerintahan dengan membuat konten-konten yang tidak produktif. Nah, jadi masyarakat kita harapkan untuk menjadi bagian dari pemerintah, ya pemerintahan, berkontribusi, lalu kemudian tetap menumbuhkan harapan-harapan. Tetapi jangan
kita membiarkan saja pemerintah terserah mau bikin apa gitu. Nah, tapi harus ada tetap kontrol. Jadi jangan larut dalam euforia, kita tetap menaruh harapan besar. Tapi ketika kecewa, tidak sesuai ekspektasi, jangan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri atau menciptakan pemerintah yang sangat buruk. Nah, tetapi bukan berarti masyarakat tidak boleh kritis. Baik. Tapi jangan sampai berlebihan, Baik, ya. membuat dibully lah pemerintah segala macam. Yang kemudian pemerintah menutup diri, menutup mata juga. Kita mau antara pemerintah dengan masyarakat ini tersentuh. Justru dengan gemuknya menteri, tangan-tangan pemerintah menjangkau masyarakat itu semakin bisa semakin menjangkau masyarakat. Okay. Jadi intinya kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo, selamat atas pelantikannya nanti, kemudian para menteri, selamat bekerja, kita punya harapan besar untuk menghadapi tantangan Indonesia, dan Pak Presiden beserta pemerintahannya itu didukung sepenuhnya oleh masyarakat, sehingga beliau juga bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Iya, baik. Terima kasih, Prof. Iya, terima kasih. Atas waktunya. Yeah. Ini saya sampai speechless loh. Closing statement-nya itu mengucapkan selamat ulang tahun buat Pak Prabowo, Presiden terpilih Republik Indonesia, dan tentunya semoga apa yang kita sampaikan ini bisa didengar langsung oleh Pak Presiden terpilih, dan juga pastinya bagi masyarakat agar wawasan kita mengenai dinamika politik khususnya bagi plus minus Kabinet Gemoy Prabowo Gibran ini bisa menjadi edukasi juga kontribusi positif bagi kita semua. Dan tentunya besar harapan dari narasumber kita juga tadi sudah sampaikan, kita perlu selektif juga terlibat dalam pemerintahan, tapi juga tidak melakukan komentar-komentar negatif, tidak memberikan komentar negatif, atau tidak melakukan atau tidak membuat konten-konten yang bisa membuli pemerintah. Tapi yang paling tidak kita pastinya memerlukan check and balance, itu entah dari eksekutif ataupun juga legislatif, perlu kita kawal bersama. Dan tentunya sebagai akhir kata, semoga pemerintahan yang terpilih di baru ini, periode 2024-2029 ini bisa menjalankan tugas dan amanahnya sebaik-baik mungkin. Akhir kata, saya Fiorina Jeretno mewakili Prof. Firdaus dan juga segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Jadi kata-katanya itu paduan suara